Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di series video masih dalam rangka belajar dari rumah untuk mata kuliah sistem operasi. Nah, pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pokok bahasan dari video sebelumnya tentang sinkronisasi proses, gitu ya. Oke, mungkin bagi yang kemarin belum sempat lihat videonya bisa dilihat dulu agar nanti ketika kita membahas tentang materi-materi yang ada di video ini Anda bisa mengikutinya dengan baik. Oke, mengapa sih kok kita perlu untuk belajar sinkronisasi atau lebih tepatnya adalah mengapa kok operating system itu perlu untuk melakukan sinkronisasi? Yang pertama adalah karena banyaknya proses yang mengakses data atau resource pada saat yang bersamaan atau bahasanya adalah concurrent istilahnya. Nah, sehingga karena banyaknya proses yang mengakses data atau resource pada waktu yang bersamaan, sehingga mengakibatkan seringkali terjadi ketidakkonsistenan data. Nah, oleh karena itu, sinkronisasi diperlukan untuk menjaga agar data tersebut tetap konsisten dan mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari yang namanya deadlock ataupun starvation. Kalau Anda masih ingat, deadlock adalah suatu kondisi di mana setiap proses yang sedang berjalan secara concurrent itu saling menunggu. Proses A menunggu resource yang sedang diakuisisi oleh resource B, demikian juga resource B menunggu resource yang sedang diakuisisi oleh proses A. Karena kedua-duanya saling menunggu, tidak ada yang mau untuk melepaskan, maka itu yang dikatakan sebagai deadlock. Atau kalau misalkan Anda masih kebingungan untuk memahaminya, bisa Anda bayangkan ketika ada misalkan ada perbaikan jalan gitu ya. Ada perbaikan jalan yang seharusnya dua jalur, misalkan yang satu dari timur ke barat, satunya lagi dari barat ke timur. Karena ada sesuatu, ada perbaikan jalan, akhirnya jalur yang dibuka itu hanya satu saja. Yang tadinya dua jalur, hanya dibuka satu jalur dari barat ke timur. Sedangkan dari timur ke barat itu harus melalui jalur yang sama. Nah, kalau misalkan tidak ada yang mengatur di sana, tidak ada polisi di sana misalkan, kemudian mobil yang dari barat mau ke timur dan mobil dari timur mau ke barat itu tidak ada yang mau mengalah, maka apa yang terjadi akan terjadi penumpukan di tengah jalur. Dan ini yang disebut sebagai deadlock, tidak ada yang mau mengalah. Nah, ketika ada suatu kondisi deadlock ada di beberapa titik, maka akan menuntun ke sesuatu hal yang lebih kompleks lagi yang dinamakan dengan starvation, seperti itu. Nah, ini yang perlu untuk ditangani oleh operating system, jangan sampai terjadi. Nah, solusinya apa? Solusinya ada dua. Yang pertama adalah yang diatur di perangkat kerasnya, atau kita menyebutnya adalah solusi perangkat keras, solusi hardware-nya. Bagaimana caranya mengatur proses sinkronisasi dari hardware? Ini biasanya sudah dilakukan oleh vendor-vendor penyedia layanan penyedia hardware yang bersangkutan, vendor yang membuat prosesor dan lain sebagainya. Itu mereka sudah menanamkan suatu modul di dalam hardware tersebut di mana hardware tadi atau prosesor tadi itu bisa mengenali mana instruksi yang termasuk ke dalam critical section suatu kode atau suatu proses. Bagi yang masih lupa atau mungkin sudah lupa apa itu critical section adalah bagian dari suatu proses. Jadi instruksi-instruksi yang ada dalam suatu proses yang dia itu sifatnya critical
Mengapa kok disebut critical? Karena biasanya instruksi-instruksinya itu berhubungan dengan pengaksesan suatu variabel global. Lebih tepatnya lagi adalah pengaksesan yang sifatnya write. Sehingga kalau misalkan ada suatu proses sedang mengeksekusi critical section-nya, sebisa mungkin tidak ada proses lain yang juga mengeksekusi critical section pada waktu yang bersamaan. Mengapa demikian? Ya karena dikhawatirkan nanti ketika dua-duanya itu nge-write, ya, menulis suatu variabel yang sama, nanti akan terjadi race condition. Ini udah kita bahas di video sebelumnya. Nanti bisa ditonton lagi videonya ya. Ya, jadi kembali lagi, ketika kita atau diterapkan solusi perangkat keras, maka prosesor itu sudah dibekali dengan suatu modul di mana dia bisa mengenali mana bagian-bagian dari suatu kode yang merupakan bagian critical section-nya. Ketika prosesor sedang mengeksekusi bagian tersebut, dia akan langsung mengaktifkan sesuatu yang dinamakan sebagai modul atomic instruction. Jadi instruksi tadi dibuat atomik. Ketika suatu instruksi dibuat atomik, maka dia tidak bisa diinterrupt oleh proses yang lain. Seperti itu. Itu konsep dari solusi perangkat keras. Tapi di sini kita nggak akan bahas tentang solusi perangkat keras ini. Kita akan lebih banyak membahas di solusi perangkat lunaknya. Karena dalam solusi perangkat lunak ini sangat peran dari operating system ini sangat berpengaruh di sini. Ya. Jadi solusi ini menggunakan algoritma-algoritma untuk mengatur proses mana yang berhak untuk memasuki critical section. Nah, solusi perangkat lunak sendiri itu dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah solusi sinkronisasi untuk dua proses. Jadi ketika ada dua proses yang sedang berjalan secara concurrent, ya, maka kita bisa menggunakan 3 algoritma yang ada di sini sebagai solusinya. Atau kalau misalkan ada banyak proses yang sedang berjalan secara concurrent, maka kita bisa menggunakan algoritma yang ada di sini. Oke, kita akan mulai dulu dari yang solusi sinkronisasi untuk dua proses. Ya, jadi untuk sinkronisasi untuk dua proses, solusinya ada 3 algoritma yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah turn algorithm, yang kedua adalah Dekker's algorithm atau yang biasa dikenal dengan flag algorithm. Kemudian ada Peterson's algorithm atau yang biasa dikenal dengan turn flag algorithm. Oke. Supaya nanti Anda bisa lebih paham tentang konsep ke 3 jenis algoritma ini, saya akan menjelaskan dengan menggunakan analogi, ya, penganalogian supaya nanti Anda lebih memahami lagi bagaimana cara kerja dari turn algorithm, Dekker's algorithm maupun Peterson's algorithm. Oke, misal ini penganalogiannya seperti ini, ya. Misal di sini saya punya 2 orang, ya. Sebut saja P0 dan P1, ya. P0 dan P1. Kedua orang ini adalah karyawan di suatu perusahaan. Oke. P0 dan P1 ini bekerja dalam bagian yang berbeda. Ya. Karena bagiannya berbeda, maka P0 dan P1 ini tidak dalam satu ruangan. Mereka bekerjanya terpisah ruangan. Nah, dalam perusahaan tadi atau di kantornya, di kantor perusahaan tadi, mereka berbagi pantry, ya, berbagi dapur yang sama. Jadi ruangannya beda, tapi dapurnya itu satu. Sehingga baik P0 maupun P1 ketika dia ingin minum secangkir kopi gitu ya, maka mereka akan masuk di ruangan yang sama. Otomatis ketika P0 dan P1 itu berada pada atau misalkan mereka ingin dibuat kopi pada waktu yang bersamaan, mereka akan ada di ruangan yang sama. Nah, permasalahannya adalah ya,
P0 dan P1 ini musuhan. Dan itu udah bukan jadi rahasia umum lagi gitu ya. Pihak perusahaan, pihak HRD, kawan-kawannya tahu kalau P0 dan P1 itu ada masalah, entah masalahnya apa, tapi P0 dan P1 itu kalau misalkan dia bertemu dalam satu ruangan yang sama, mereka pasti berantem, entah apapun itu. Ketika P0 ingin bikin kopi dan P1 juga ingin bikin kopi, mereka berada pada satu ruangan yang sama, mereka pasti berantem. Udah, itu tidak bisa terelakkan. Melihat hal ini, maka pihak perusahaan HRD itu berusaha untuk mencegah. Gimana caranya biar P0 dan P1 itu tidak berada di ruangan yang sama, karena dikhawatirkan kalau mereka ketemu, mereka mesti berantem. Nah, kemudian ada seseorang di perusahaan tadi, di HRD tadi yang mengusulkan, gimana kalau misalkan mereka berdua kita berikan suatu ID, ya. Jadi P0 diberikan ID 0 dan P1 diberikan ID 1, diberikan kayak kode gitu ya. Kemudian di depan pantry tadi kita taruh semacam kayak layar LED. Layar LED. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya begini. Saat P0 ingin masuk ke pantry, dia akan mencet satu tombol gitu ya, mencet satu saklar. Ketika saklarnya dipencet, maka akan muncul ID dari P0. Karena P0 tadi dikasih ID 0, maka di layar juga akan muncul ID 0. Maka P0 akan langsung masuk ke dalam pantry. Nah, saat P1 ingin masuk, P1 akan ngecek dulu di layar LED ini sudah ada angkanya belum. Kalau sudah ada angkanya, maka dicek sekarang angka berapa. Kalau angka 0 ini menandakan bahwa di dalam pantry itu sudah ada P0. Karena P1 nggak mau ketemu dengan P0, maka P1 akan menunggu di sini. Dia tidak akan masuk. Jadi sekarang P1 tidak perlu masuk ke dalam ruangan untuk mengetahui di dalam ruangan itu ada P0 apa tidak. Dia cukup mengecek kondisi atau angka yang ada dalam LED tadi. Oke. Saat P0 sudah selesai, dia sudah selesai bikin kopi, P0 keluar, P0 wajib untuk memencet kembali tombol yang ada di sini. Ketika P0 keluar, dia pencet tombol, maka angkanya berubah menjadi 1. Nah, ketika angkanya berubah menjadi 1, ini menandakan bahwa P0 sudah keluar dan sekarang giliran P1 untuk bisa masuk ke dalam pantry. Nah, dengan cara seperti ini, maka P0 dan P1 tidak akan bertemu, tidak akan mungkin bertemu di dalam satu ruangan yang sama, karena mereka jalannya akan gantian. Saat P1 sudah selesai, P1 tinggal menekan tombol yang ada di sini, dan angkanya berubah lagi menjadi 0. Berarti sekarang sudah giliran P0 lagi. Terus seperti itu. Maka dengan cara seperti ini, aman. P0 dan P1 tidak lagi berantem di dalam pantry. Oke, inilah yang disebut sebagai turn algorithm. Ya. Jadi, dalam turn algorithm, kita mengasumsikan P0 dan P1 ini merupakan dua proses yang berbeda. Nah, kemudian pantry yang ada di sini, kita asumsikan sebagai ruangan atau bagian critical section-nya. Ya. Tadi dikatakan konsep sinkronisasi adalah menjaga agar jangan sampai ketika ada suatu proses masuk ke critical section, ada proses lain yang juga masuk ke critical section. Ini jangan sampai. Jadi masuk ke critical section-nya harus bergantian. Seperti itu. Nah, untuk mengatasinya, solusinya adalah kita menggunakan apa yang disebut sebagai turn variable. Dan variabel ini merupakan suatu variabel global yang bisa diakses oleh kedua proses
yang sedang berjalan secara concurrent. Proses hanya bisa masuk ke critical section-nya jika nilai variabel turn-nya itu sama dengan ID-nya. Kalau beda, maka dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke critical section-nya. Nah, konsep ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh operating system yang bernama adalah atau yang biasa dikenal dengan istilah mutual exclusion. Mutual exclusion adalah jaminan yang diberikan oleh operating system bahwa dalam satu waktu hanya boleh ada satu proses yang masuk ke critical section-nya. Seperti ini. Oke? Saya harap Anda sudah paham tentang apa itu turn algorithm. Nah, berikutnya, apakah ada masalah pada turn algorithm? Ada. Masalahnya apa kira-kira? Masalahnya adalah, misal, sekarang giliran P0 yang ingin masuk, misalkan. Misalkan sekarang P0 pengen masuk, ya, pengen masuk ke dalam ke dalam ini, masuk ke pantry misalkan. Nah, tapi ini saya kayaknya ada kesalahan. Sebentar, saya inikan dulu. Saya atur dulu. Iya, betul. Jadi ini harusnya saya kasih seperti ini. Oke, kita anukan lagi. Nah, harusnya seperti ini. Pertama, misal sekarang di layar LED itu muncul angka 0. Karena muncul angka 0, berarti sekarang adalah gilirannya P0. Oke, P0 masuk. Saat P0 keluar, ya, ini harusnya saat P0 keluar, nah ini masuk, nah gini. Saat P0 keluar, maka P0 akan mencet tombol yang ada di sebelah sini, sehingga di layar LED sekarang menjadi angka 1. Nah, seharusnya ini kan gilirannya P1. Tapi ternyata P1 waktu itu, misalkan dia tidak ingin ngopi. P1 mungkin lagi rapat atau lagi apa gitu ya, sehingga P1 tidak ingin masuk ke dalam pantry. P0 di hari itu mungkin dia kemarin habis begadang gitu ya, jadi dia pengen bikin kopi lagi. Saat P0 pengen masuk ke dalam, P0 akan ngelihat, oh sekarang 1, berarti P1 masih ada di dalam. P0 nggak akan mau masuk, dia akan nunggu sampai P1 keluar, ditunggu-tunggu kok angkanya nggak berubah-berubah. Akhirnya P0 di sini nggak bisa bikin kopi lagi. Padahal di dalam ruangan itu kosong, nggak ada siapa-siapa. P1 tidak ada di ruangan karena P1 sedang rapat misalkan. Tapi P0 kan nggak tahu. Dia tahunya adalah sekarang yang ada di layar monitor angka 1. Berarti P0 menganggap sekarang bukan giliran dia, maka P0 akan menunggu. Nah, ini masalah yang terjadi pada turn algorithm. Oke? Oke. Karena ada masalah seperti ini, akhirnya dilakukan evaluasi. Oke, kita akan mengevaluasi. Muncullah seseorang yang namanya Dekker. Dekker mengusulkan, oke, karena turn algorithm kemarin ada masalah, gimana kalau sekarang kita pakai konsep yang saya usulkan. Konsepnya adalah kita sudah tidak lagi menggunakan layar LED. Udah layar LED-nya kita taruh di gudang saja. Saran saya usul kita menggunakan tempat bendera. Oke, kita menggunakan tempat bendera. P0 dan P1 masing-masing dikasih bendera dengan warna yang berbeda. P0 dikasih bendera warna biru, P1 dikasih bendera warna merah. Oke, konsep yang diusulkan oleh si Dekker ini dikenal dengan istilah flag algorithm, algoritma bendera. Konsepnya adalah saat P0 ingin masuk ke dalam pantry,
P0 akan melihat tempat benderanya P1. Apakah sudah ada bendera di sini? Karena di sini tidak ada bendera, maka P0 berasumsi bahwa di dalam pantry itu nggak ada orang. Maka P0 akan menancapkan benderanya di sini dan P0 akan langsung masuk ke dalam pantry. Nah, saat P1 ingin masuk ke dalam pantry, P1 akan melihat tempat benderanya P0. Oh, ternyata ada benderanya di situ. Artinya P0 sedang ada di dalam. P1 tidak akan mau masuk ke dalam. P1 akan menunggu di situ. Nah, saat P0 keluar, P0 akan mencabut benderanya. Nah, saat P0 sudah mencabut benderanya, P1 ngeliat, oh benderanya udah nggak ada. Artinya pantry-nya sudah kosong. Maka P1 akan meletakkan benderanya di sana dan P1 akan masuk ke dalam pantry. Solusinya cukup baik di sini. Ya. Mengapa saya katakan cukup baik? Karena dia bisa mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh turn algorithm. Mengapa? Ya karena konsepnya kayak tadi gitu kan. Kita asumsikan kayak gini. Misalkan sekarang P0 sudah masuk dan P0 keluar. Saat P0 masuk lagi, selama di tempat benderanya P1 ini tidak ada bendera, maka P0 boleh masuk berkali-kali, nggak peduli. Nah, ini yang berbeda dengan turn algorithm tadi. Karena kalau turn algorithm itu kan konsepnya dia gantian. Habis 0, 1, 0, 1 kayak gitu kan. Kalau flag algorithm tidak. Solusinya terbilang cukup cerdas ya si Decker ini. Nah, kalau dalam implementasi di operating system gimana Pak? Nah, berbeda dengan turn algorithm tadi yang kita menggunakan satu variabel global, kalau dalam flag algorithm ini kita menggunakan dua variabel di mana kedua-duanya variabelnya itu bisa hanya bisa di-write oleh suatu proses. Sedangkan proses yang lain itu hanya dikasih akses untuk read saja. Maksudnya gimana? Tempat bendera ini hanya bisa diakses oleh P0. Artinya P0 yang bisa meletakkan dan boleh mencabut bendera dari tempat ini. P1 tidak memiliki akses untuk nge-write di sini. P1 hanya bisa untuk read saja. Nah, kayak gitu konsepnya. Jadi inilah yang disebut sebagai flag algorithm. Nah, tapi apakah flag algorithm ini nggak punya masalah? Ternyata ada masalahnya. Meskipun masalah ini bisa jadi tidak sering muncul, tapi ada kalanya bisa jadi itu terjadi. Kondisinya saat apa? Saat misal P0 dan P1 benar-benar ingin masuk ke dalam pantry pada waktu yang bersamaan. Saat P0 dan P1 ingin masuk di waktu yang benar-benar sama, P0 ngelihat, benderanya P1 kosong. P1 ngelihat, tempat benderanya P0 kosong. Maka mereka berdua akan meletakkan benderanya pada waktu yang bersamaan dan mereka akan langsung masuk ke dalam pantry secara bersamaan. Yang terjadi apa? Ya ribut mereka. Ini masalah yang terjadi pada Dekker's algorithm. Oke? Karena ternyata Decker juga masih punya kelemahan algoritma yang diusulkan, muncul satu orang lagi yang sangat cerdas yang bernama Peterson. Ya, Peterson berusaha untuk menggabungkan konsep turn algorithm dan konsep flag algorithm yang diusulkan oleh Decker sehingga dinamakan turn flag algorithm atau Peterson's algorithm, algoritma yang diusulkan oleh Peterson. Konsepnya simpel. Peterson bilang, oke, sebenarnya kita tidak perlu mengubah banyak dari algoritma yang diusulkan oleh Decker. Kita tinggal mengembalikan saja monitor LED yang tadinya kita taruh di gudang. Nah, cuma di depannya pantry sekarang sama Peterson dikasih semacam kayak ruangan tambahan gitu ya. Ada ruangan tambahan yang dia namakan sebagai reminder section gitu ya. Nah, di
Di dalam section ini dia meletakkan layar monitor LED yang tadinya sudah ditaruh di gudang, kemudian di luar dari section ini dia meletakkan tempat bendera yang tadinya diusulkan oleh si Dekker tadi. Nah, dengan cara seperti ini, maka Peterson itu mampu untuk mengatasi permasalahan dari flag algorithm. Konsepnya kayak gini. Saat P0 dan P1 ya, sama-sama ingin masuk ke dalam pantry benar-benar pada waktu yang bersamaan, kemudian P0 ngelihat benderanya P1 tidak tertancap, P1 ngelihat benderanya P0 tidak tertancap, maka mereka akan mencoba untuk meletakkan benderanya pada waktu yang bersamaan dan mereka akan masuk ke dalam remainder sectionnya. Nah, saat P0 dan P1 ini masuk ke dalam remainder sectionnya, maka sistem akan langsung memberikan warning bahwa P0 dan P1 ada pada remainder section. Tapi mereka di sini belum bertemu. Kenapa? Mereka masih terpisah oleh ruangan. Ya, P0 tidak bisa ngelihat P1, P1 juga nggak bisa ngelihat P0. Tapi sistem itu tahu bahwa di dalam area hijau ini sudah ada P0 dan P1. Akhirnya P0 dan P1 saling berebut untuk mencet tombol yang ada di sini. Siapa duluan yang bisa menghidupkan layar monitor, maka itulah yang berhak untuk masuk ke dalam terlebih dahulu. Misal P0 duluan, maka di layar monitor akan muncul ID 0. Nah, karena ID-nya 0, maka P0 yang bisa masuk. Sedangkan P1 karena dia kalah cepat, maka dia nggak bisa masuk. Nah, Pak, gimana kalau mencet tombolnya berbarengan? Meskipun tombol dipencet berbarengan, akan selalu ada satu orang yang dikasih akses, entah itu 0 ataukah 1. Maka yang bisa masuk ke pantry hanya ada satu orang, baik itu P0 ataupun P1. Oke, ketika dia keluar, dia pencet tombol lagi sehingga sekarang berubah ke 1 dan P1 bisa masuk. Seperti ini. Dengan cara seperti ini, Peterson mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada pada flag algorithm tanpa harus mengorbankan ini masalah yang ada pada churn algorithm. Jadi misalnya gini, dalam waktu yang sama Peterson mampu untuk menyelesaikan permasalahan flag algorithm maupun permasalahan churn algorithm hanya dengan menggabungkan kedua instrumen tadi, ya, layar monitor atau variabel global churn tadi dan flag. Oke. Inilah yang dinamakan sebagai churn flag algorithm. Saya harap dengan ilustrasi seperti ini Anda lebih mudah untuk lebih paham tentang perbedaan dari ketiga algoritma yang ada pada solusi perangkat lunak untuk proses synchronization. Oke, berikutnya, bagaimana Pak jika misalkan ada banyak proses yang sedang berjalan secara concurrent? Kalau ini kan hanya dua saja. Gimana kalau misalkan sekarang ada banyak proses? Ya. Nah, kita bisa menggunakan bakery algorithm. Bakery ini diusulkan oleh Lamport, sehingga biasanya dikenal sebagai Lamport-Baker algorithm. Algoritma ini mengapa kok dinamakan bakery algorithm? Karena dia konsepnya adalah sama dengan cara tukang roti ketika dia ingin melayani konsumennya. Oke, jadi misalkan gini, dalam suatu toko roti itu ada banyak sekali konsumen yang ingin beli roti. Nah, ketika banyak konsumen ini ingin beli roti, maka konsumen ini akan diberikan nomor antrian. Nah, siapa yang akan dilayani lebih dulu itu bergantung kepada nomor antrian tadi. Oke, konsepnya hanya simpel kayak gitu. Jadi ketika ada orang ingin beli roti, dikasih nomor antrian, setelah itu akan dilayani sesuai dengan nomor antriannya.
Pak, bagaimana ketika ada 2 orang atau lebih datang pada waktu yang benar-benar bersamaan? Ingin masuk ke toko roti itu waktunya bersamaan. Gimana caranya ngasih nomor antriannya? Sistem akan memberikan nomor antrian sesuai dengan PID-nya, proses ID-nya. PID atau proses ID itu adalah merupakan suatu ID yang diberikan oleh operating system ketika proses tersebut di-create. Jadi ketika proses baru saja diciptakan, dia akan diberikan nomor ID. Masing-masing proses akan punya PID yang berbeda-beda, bergantung dari kapan dia di-create. Nah, ketika ada banyak proses masuk ke dalam toko roti tadi pada waktu yang bersamaan, maka proses dengan nomor ID yang paling kecil itulah yang akan diberikan nomor antrian lebih awal. Artinya dia akan diperbolehkan untuk masuk ke critical section lebih dulu. Konsepnya simpel kayak gitu sebetulnya. Jadi jauh lebih gampang kalau misalkan banyak proses dengan menggunakan bakery algorithm ini. Oke? Saya kira itu dulu untuk video kita kali ini ya. Kita akan sambung di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.